Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Apa yang terjadi dari kasus Nikita Mirzani yang saat ini dilakukan penahanan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan adanya kasus pengancaman dan pemerasan, dan juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Tentu saja penyidik juga mendapatkan bukti ini. Salah satunya adalah terkait dengan rekaman pembicaraan antara pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Tentu saja datangnya uang kepada Mail atau kepada Nikita Mirzani tidak serta-merta datang. Tidak semerta-merta uang hadir di hadapan Nikita Mirzani, tetapi ada sebab musabab. Saya secara eksklusif ingin menyampaikan kepada teman-teman semua rekaman dan pemahaman terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa sih sebenarnya makna kalimat-kalimat yang ada dalam rekaman tersebut? Kita akan bongkar bocorannya. Dan sebelumnya teman-teman, saya akan tampilkan adegan ini sebelum Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Berikut ini. Oke teman-teman, itu hanya sekedar intermezzo terlebih dahulu ya. Kita memasuki momen yang serius nih. Kita langsung saja mendengarkan ya pembicaraannya seperti apa. Nanti setelah itu kita akan langsung bahas ya teman-teman ya, langsung bahas ya. Oke. Kalau menurut itu nggak masuk akal ya. Coba kamu hitung marknya apa? Enggak boleh. Iya. Pokoknya dia minta di angka 2 juta. Karena mereka maunya 2 miliar ya? 2 miliar? Iya, 2 miliar. Ada tambahan minuman? Enggak. Oh, pinjam kalkulator. Itu 2 miliar 2,2. Gue nggak mau, gue bilang itu udah nggak masuk akal. 2 ribu ya, $1 Singapura itu 9.000 kan? Bukan, ya berarti 2,2. 100.000 itu 10.000. Oh iya, 20 miliar. Kita sudah nggak mungkin, kita ngomong aja nggak pegang, kata dia. Aku bilang bisa nggak emang gue, ya kan? Nah teman-teman, secara samar-samar saya mendengarkan ini percakapan antara doktif, ya, benar atau tidak. Yang jelas di situ telah menyebutkan angka-angka yang fantastis. Hal ini juga terkait dengan skincare. Di sini menyebut angka 2 juta dolar Singapura. Ini baru pembukaan. Artinya apa? Kasus yang dialami yang sekarang ini
mendudukkan tersangka Nikita Mirzani bukan sesederhana yang kita pikirkan. Gara-gara review kemudian datang duit, tidak seperti itu. Ada langkah-langkah jauh sebelumnya, teman-teman. Kita simak lagi pembicaraan yang bocor ini berikut ini. Aku bingung, pengennya baik-baik ya gimana ya, aku pengennya selesai lah Mail. Iya, jadi gini dong, kalau misalnya emang pengen biar buat Nikita tidak speak up, Ya. sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita fair-fairan aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh Mail, karena aku orangnya nggak enakan gitu Mail. Oh, iya santai. Main juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetep lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Ya, Gini, jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dok. Tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dok. Aku juga udah dibahas terus makanya. Nah ya kan, semua pada kena dok, ini semua kena, jadi ya udah, ya boleh Mail, gimana ininya Mail aturin aja, aku bingung. Ya udah. Kalau Mail sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa Mail. Aduh, saya tidak ini loh, saya jadi tidak nggak enak sebenarnya. Nah, teman-teman, di sini ada kalimat. Ini percakapan antara Mail dan Reza Gladys. Kita kesampingkan dulu ucapan dari Reza Gladys dan Mail. Ada pernyataan atau keluar dari mulut Mail mengatakan bahwa semua kena, ya semua kena. Silahkan nanti teman-teman simak kembali, semua kena. Artinya apa? Selain Reza Gladys, ada orang lain yang juga ya kena. Inilah makna dari percakapan ini. Semua kena. Sehingga saya melihat bahwa dari percakapan ini bukan hanya Dr. Reza Gladys yang menjadi korbannya. Mari kita simak lagi teman-teman. Minta produk kita direview baik, itu udah bagus. Banyak loh yang ke rumah yang kayak gitu, dia bawain produk yang sebenarnya ownernya bawain. Takutnya kan kalau saya beli di kamar, takutnya satu ada yang palsu, takutnya apa, kalian aja yang bawain produknya. Soalnya sampai detik ini ya masih, ya, tadi aku coba live bentar kan, ya banyak lah maksudnya yang kayak Support. yang banyak juga yang bilang ya mikir ya pastilah pandangan orang lain, cuman ya pasti aku tuh nggak ada niatan buat Menipu. itu, dan emang nggak, produknya gitu kan yang di dokter review tuh Ya mungkin nggak sih Kak, kita kayak udahlah, gue bikin produk yang jelek yang penting dapat untung gede, kan nggak? Maksudnya, ya maksudnya kita kan nggak mungkin kayak gitu, apalagi kita dokter gitu kan nggak mungkin. Hati nurani kita tuh bertolak belakang kalau ya, kayak kalau harga mahal ya emang karena Kualitas. satu bukan kualitas cuma itu strategi. itu aja gitu, tapi bukan cuma punya itu aja. Terus kalau aku lihat juga kan pasti bisa diturunin harganya. Jadi kalau lagi itu sebenarnya ya. tapi sekarang udah kan saya Udah. aku nggak ada apa-apa loh. Soalnya ini si Koko siapa yang bilang itu badannya juga masih nyebut aku penipu apalah. Karena nanti kita ini kan semua
itu udah urusan makil, dan sama kita. Jadi dokter udah setekan 2 tahun aja dong. Biar Ini samar-samar ya teman-teman karena suaranya agak begitu rame, tetapi saya melihat bahwa ada kalimat Mail mengatakan, cobalah perlihatkan ke sini produknya, jangan sampai ini produk palsu gitu kan. Kemudian ada suami juga Gladys yang mengatakan bahwa tidak mungkin karena kami juga dokter, tidak mungkin juga melakukan yang merugikan gitu kan. Kemudian tidak mungkinlah kita menipu hanya gara-gara gini untuk mendapatkan untung gede dan sebagainya. Intinya ada ketakutan terhadap publik gitu ya. Kalau dia ini si Gladys ini atau si dokter suaminya itu dikatakan sebagai penipu. Dan ada percakapan lain yang mungkin kalau secara forensik mungkin bisa didengar ya. Tapi saya kurang mendengarnya. Intinya adalah adanya ketakutan dikatakan sebagai penipu. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Udah kamu diem aja, kalau usah banyak ngebantah atau apa-apa. Jadi aku diem aja. Aku minta take down dan sebagai rupa. Nah itu tuh aku minta take down juga deh pas di filmnya capture-annya, aku minta di take down, terus aku bahkan mau transfer gitu biar gitu. Dia malah gak mau, apaan sih dok kayak gitu, terus dia marah, makasih dia bilang kayak gitu. Aku juga jadi takut bingung gini, aduh bingung gitu loh kak. Ya kapan lah kak ketemu biar Iya, ini baru ketemu soalnya baru nyampe. Ini kayaknya pertemuan kilat nih. Pertemuan singkat nih. Kalian mau ke bandara kan? Jam berapa? Oh, jam 5 di bandara. Hah? Apa? Ini udah jam 4 tau? Sejam ke sana? Iya, santai aja. Iya, terus dikit. Udah gitu terus lagi. Gimana tuh dia bestian? Apa? Tinggal jatuhnya doang itu. Karena satu celah. Hapus ya. Tapi celahnya juga banyak dibongkar. Nah, di sini ada permintaan kalimat permintaan di take down ya. Ini take down, kemudian sepertinya ada pembicaraan di lain posisi, ada rasa tidak enak kak gitu kan, tidak enak, takut nyinggung kalau transfer dan sebagainya lah. Kemudian Mail pernah mengatakan apaan sih dok gitu ya, dan nggak begitu jelas, tetapi intinya ada upaya-upaya transaksi di sana. Apakah transaksinya itu berupa uang? Kita belum tahu nih, sampai di rekaman ini kita belum tahu. Mari kita simak lagi rekaman berikutnya. Bilang, tapi ngapain dong langsung sakit? Apa dekat apa ibaratnya? Kan dia mengklaim dirinya dia. Tapi bukannya dia emang agak kayak gitu ya? Kak, Itu caranya. maksudnya kayak yang apa uang dolar yang itu ya kan? Gini-gini kan? Dia itu kan dapat Tapi nggak sih? Tapi yang kayak Ya aku nggak tahu. Tapi kan dia suka ngaku-ngaku kayak gitu. Dia posting aja. Aku minta transfer kayak gitu malah marah. ya ini itu punya ternyata bahwa itu punya tempat skincare lain yang dimana itu di bawah naungan satu asisten pribadinya, ada ART-nya, semuanya ada 4 lagi. Semua main Mercury Mercury semua. sama hidroquinon. Mercury berapa persen gitu? Hidroquinonnya, krim malamnya itu Mercury 4%. Hidroquinonnya 2%, pagi krim siang.
makanya itu biar tahu kan kita. Udahlah, gue nelfon sama Nikita biar kamu tenang. Kita ngata-ngatain aku salah aku ke dia gitu, awalnya aku nangis mulu. Padahal pernah ke rumah, kita pernah syuting bareng, ya Allah. Aku juga ingat banget dulu pernah ke Grafiksya Bandung deh kalau nggak salah. Aku lupa dia kayaknya. Iya pernah dulu Bandung. Apa kita ya? Kata aku, ya Allah, padahal kita pernah syuting bareng. Aku salah apa itu? Sedih sekali. Padahal dekat sama adik-adiknya istri, sama si Chris, sama Siti, sama Jibat. Apalagi aku masih Bang. Kalau ini ada Dr. Reza nih. Dr. Reza ngomong. Kak Niki. Kak Niki kesukaan gaul dong. Tuh kan, lagi ngapain aku tuh bingung sumpah Kak Niki. Aku tuh sama sekali aku diam gitu, bukan aku berarti nggak mengalah apa diam. Ya aku tuh baru pertama kali di posisi kayak gini, aku gimana? Nah, Dengar di suara ini di awal ini ada menyebut angka-angka dolar. Jadi Mael ada dominan nih, dominan terkait dengan ada nih produk yang kaitannya dengan merkuri, kemudian hidrogenol, ya kan. Terus suaminya si Gladys dia mengatakan biar tenang, yang penting bisa ketemu dengan Nikita Mirzani. Kemudian menceritakan tuh tadi ya kan, ternyata kita pernah syuting bareng dan sebagainya. Menceritakan tentang kedekatannya. Nah, poin ini adalah ketika Mael ya menelpon Nikita Mirzani bahwa di sampingnya ada Dr. Reza gitu ya. Sampai Dr. Reza kaget tuh, ya kan, maaf Kak Niki dan sebagainya itu. Ini artinya apa? Ini Nikita sama Reza ini baru pertama kali berbicara. Sebelumnya berbicaranya dengan Mael, begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi, makin menarik ini. Kalau misalkan apa ya namanya, ya intinya aku cuman pengen. Soalnya si KF Skin ini dicecer langsung sama jadi kita terus. Nah terus gitu kan dia kan ternyata banyak skincare-nya yang emang atas nama dia tapi bukan skincare yang dipegang dia kan, tapi itu punya dia. Nah ini lagi diusut semua. Dia punya 4 skincare lagi dengan merek yang lain. Nah makanya ini lagi kita bantai semua. Iya, kalau misalkan kan sebenarnya produk aku tuh maksudnya ya aku bingung jelasinnya, cuman pada saat kan yang pertama di review sama dokter itu si yang dibetelin sama itu emang ada ingredientsnya tapi ya dibetelin jadi ya itu gitu, tapi padahal ingredientsnya ada. Terus yang kedua juga si paket yang merah juga itu juga ada gitu, tapi emang emang aku isi segitu enggak, karena aku juga di packaging nggak nulis presentase dan segala rupa gitu. Terus soalnya orang Bareskrim juga ngomong ke aku, maksudnya ini katanya kita mau nangkep tidak yang merkuri doang, overclaim itu bisa ketahan juga karena itu kasus penipuan. Nah makanya ini aku bilang ke dokter sekarang, pokoknya aku bilangin ke semua yang yang aku kenal, pokoknya jangan pernah jualan overclaim lagi karena ini lagi dilihat banget. Nah Instagramnya nih kita ini itu lagi dilihat semua. Pokoknya mereka bakalan kerja apa yang diupload sama Nikita. Karena Nikita itu kan speak up tidak pernah bohong dan tidak pernah nggak ada bukti kan. Nah iya maksud aku gini, kalau kan bukannya aku membela, balik lagi ya Mael ya, bukan aku membela kan, karena Oksun ini cerita aja ke Mael maksudnya. Iya nggak apa-apa. Kan yang pertama itu si serum aku, itu ada ingredientsnya gitu. Dari sini kita nampak begitu jelas mendengarkan. Jadi ada seolah-olah kalimat ini yang keluar dari Mael ya. Semua yang berkaitan dengan merkuri skincare ini dicecar semua sama Nikita. Ada skincare yang diusut semua. Dan ini
akan kita bantai. Semua akan kita bantai semua. Kemudian ada Reza Gladys mengatakan bahwa ini produk saya begini-begini dan sebagainya ya. Kemudian Mail mengatakan, ini orang Bareskrim ngomong ke aku, bukan hanya sekedar ini, tapi termasuk overclaim juga akan diusut ya. Kemudian semua yang dikenal sama Mail ya kan, dengan akan disampaikan semacam ini. Terus terkait dengan semua yang disampaikan oleh Nikita Mirzani melalui Instagram, itulah yang akan dipakai dasar. Intinya itulah cara-cara komunikasinya. Kemudian ada kalimat di sini, ada Dr. Reza Gladys mengatakan bahwa serum itu ada dan sebagainya. Memang inilah prosesnya. Jadi prosesnya tidak semudah yang dikatakan itu. Jadi ada proses untuk speak up, ada nyebut Bareskrim, ada akan diusut tuntas dan akan dibantai semua oleh Nikita Mirzani. Ya kalau nggak percaya silakan diulangi percakapan itu ya. Permasalahan aku nih maksudnya sama Doktif yang ya ibaratnya nama aku udah sangat amat jelek lah di mata masyarakat gitu. Nah maksudnya tapi bisa bantuin itu juga apa gimana Mail? Oh itu tenang nih dok, aku kasih garansi pokoknya kalau misalnya dokter ada yang nyenggol atau yang ada yang apa, dokter tinggal bilang ke saya, nanti biar saya bilang ke Nikita, biar Nikita yang backup semua. Oh oke. Itu tenang, pokoknya itu aman. Pokoknya nanti kalau misalnya kayak apa ada yang nyerang dokter tinggal bilang ke aku aja, jadi aku tinggal laporin ke Nikita. Aku yang nyerang, sama Nikita yang nyerang. Oke. Nah kalau misalkan kan ini nama aku udah, maksudnya aku juga ya gitulah. Nama aku tuh udah jelek gitu. Nah kira-kira soalnya setiap aku posting oh ini yang dibilang Niki gitu-gitulah pokoknya. Nah makanya nanti tenang dok, nanti tenang. Nanti kan aku aturin jadwal di mana ketemuan sama Nikita. Gitu. Jadi pokoknya tenang, makanya kan aku bilang kan ke dokter, pokoknya nih anak tuh kemudian, makanya jadi nanti kalau misalnya dokter udah transfer, aku tinggal kasih ke orangnya, nih ke anaknya, aku bilang, dia kan gak bisa ngomong apa-apa, udah lu diem. Soalnya dia nurut banget dok sama aku, apa yang aku omongin, itu dia pasti iya oke gitu. Tapi beneran ya Maya, soalnya aku takut tiba-tiba. Enggak dok, makanya kemarin juga dokter Oki ngomong ke aku, katanya, iya kasihan si Reza Gladys, itu dia nggak live kemarin 11 kenapa ya gitu-gitu. Terus udah gitu kan ini udah mau akhir tahun dok, waktunya kan 12 itu yang kita hajar tuh bulan kembar kan, tanggal kembar. Iya, cuman aku gara-gara ya ini nama, maksudnya apa ya gitulah Il. Enggak tenang, itu aman dok, aku yang jamin. Nah di sini lebih seru lagi ya, ada jaminan dari seorang Mail ya mungkin karena transaksinya sudah ini, Dr. Reza Gladys ini mengaku bahwa namanya sudah baik karena sudah dijelek-jelekin sama Doktif ya kan. Kemudian Mail menggaransi, tenang dok. Nah itu kalimat-kalimat itu. Nanti kalau ada apa-apa dokter bisa langsung kabarin ke saya, biar di backup semua sama Nikita Mirzani. Tenang, nanti saya akan jadwalkan untuk ketemu Nikita Mirzani. Tenang, Nikita Mirzani itu nurut sama saya. Intinya adalah ini cara-cara Mail untuk memberikan jaminan kepada Dr. Reza Gladys. Selalu mengatakan tenang, kita backup semuanya. Artinya apa teman-teman? Kita dengarkan lagi ya. Tahu aku nggak ada nih, aku bahkan ke dokter Oki kasih bukti kalau aku chat orang itu, aku bilang jangan bawa aku nggak mau ribut-ribut gitu loh intinya. Nah kalau yang si orang itu kasusnya itu, terus kalau yang ini ya aku ikut aja Mail, menurut Mail gimana, karena aku bingung. Gini. Maaf ya,
punten ya dokter Iya, iya, Reza Mail. apa jadi gini loh, jadi kita itu kan emang sekarang bukannya apa ya, kita itu pengen memberantas semua skincare yang benar-benar tidak boleh atau yang abal-abal, yang tidak boleh diedarkan. Iya, aku setuju. Ya kan? Iya. Karena itu bisa merugikan semua. Iya, Nah aku itu setuju. satu. Nah, jadi gimana kalau misalnya ini kayak Nikita kemarin, kasus yang lain-lain itu udah pada terungkap, udah pada jadi tersangka loh. Gitu. Jadi Dokter Reza maunya gimana? Mau Nikita tetap speak up atau gimana? Ya jangan lah, Mail, aku pengennya baik-baik. Wah, yang ini lebih ya, sudah mengarah pembicaraan kepada transaksi. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi ada menggiring seperti dulu ya. Contoh nih. Nikita kemudian apa yang diomongin oleh Nikita, netizen tuh pasti akan tanggapin karena Nikita berbicara tuh dengan bukti dan sebagainya. Kemudian nanti kita ketemuan ada uang cash, ya kan? Coba nih Nikita Mirjani mau speak up hari ini, ya kan? Kalau dokter bisa ngasih hari ini, mungkin bisa saya tahan. Itu kata Mail, ya kurang lebihnya semacam itu. Inilah bentuk-bentuk komunikasi yang bersifat transaksi. Oke ya teman-teman ya. Kalau nggak percaya ya didengerin lagi, oke? Enggak, tapi ngapain ngomong enggak langsung sakit? Apa dekat apa ibaratnya? Karena dia mengklaim dirinya dia. Tapi bukannya dia emang agak kayak gitu ya, Kak? Itu caranya Maksudnya dia. kayak yang apa uang dolar yang itu ya kan gini-gini kan? Dia itu kan dapat Tapi dari nggak sih? tapi yang kan Ya aku nggak tahu. Tapi kan dia suka ngaku-ngaku kayak gitu, dia posting aja. Aku minta transfer kayak gitu malah marah. ya ini kan itu punya karena bahwa itu punya tempat skincare lain yang dimana itu di bawah naungan satu asisten pribadinya, ada ART-nya, semuanya ada empat lagi. Semua main merkuri Merkuri semua. sama hidroquinon. Merkuri berapa persen gitu? Hidroquinonnya, krim malamnya itu merkuri 4%, hidroquinonnya 2%, pagi krim siang. Makanya itu banyak tawaran ini juga. Udahlah, gue nelfon sama Nikita biar kamu tenang. Kita ngata-ngatain aku salah aku ke dia gitu, awalnya aku nangis dulu. Padahal pernah ke rumah, kita pernah syuting bareng, ya Allah. Aku juga ingat banget dulu pernah ke Grafiksya Bandung deh kalau nggak salah. Aku lupa dia kayaknya. Iya pernah dulu Bandung. Apa kita ya? Kata aku, ya Allah, padahal kita pernah syuting bareng. Aku salah apa itu? Sedih sekali aku. Padahal dekat sama adik-adiknya istri, sama si Chris, sama Siti, sama Jibat. Apalagi aku masih Pak. Kalau ini ada Dokter Reza nih, Dokter Reza ngomong. Kak Niki. Kak Niki please pop and gaul dong. Tuh kan, lagian ngapain aku tuh bingung sumpah Kak Niki. Aku tuh sama sekali aku diam gitu, bukan aku berarti nggak mau ngalah, apa diam. Ya aku tuh baru pertama kali di posisi kayak gini, aku tuh gimana? Nah aku kan Benar, di suara ini di awal ini ada menyebut angka-angka dolar. Jadi Mail ada dominan terkait dengan ada nih produk yang kaitannya dengan merkuri, kemudian hidrogenol, ya kan. Terus suaminya si Gladys dia mengatakan biar tenang, yang penting bisa ketemu dengan Nikita Mirjani. Kemudian menceritakan tuh tadi ya kan, ternyata kita pernah syuting bareng dan sebagainya. Menceritakan tentang kedekatannya. Nah, poin ini adalah ketika Mail ya menelpon Nikita Mirjani bahwa di sampingnya ada Dokter Reza gitu ya. Sampai Dokter Reza kaget tuh, ya kan, maaf Kak Niki dan sebagainya itu
Ini artinya apa? Ini Nikita sama Reza ini baru pertama kali berbicara. Sebelumnya berbicaranya dengan Mail. Begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi, makin menarik ini. Aku permasalahan aku nih maksudnya sama Doktif yang apa ya? Ya ibaratnya nama aku udah sangat amat jelek lah di mata masyarakat gitu. Nah, maksudnya tapi bisa bantuin itu juga apa gimana, Mail? Oh, itu tenang. Nih dok, aku kasih garansi. Pokoknya kalau misalnya dokter ada yang nyenggol atau yang ada yang apa, dokter tinggal bilang ke saya. Nanti biar saya bilang ke Nikita, biar Nikita yang backup semua. Oh, oke. Itu tenang. Pokoknya itu aman. Pokoknya nanti kalau misalnya kayak apa ada yang nyerang dokter tinggal bilang ke aku aja. Jadi aku tinggal laporin ke Nikita. Aku yang nyerang, sama Nikita yang nyerang. Oke. Nah kalau misalkan kan ini nama aku udah, maksudnya aku juga apa ya gitulah. Nama aku tuh udah jelek gitu. Nah kira-kira soalnya setiap aku posting, oh ini yang dibilang Niki gitu-gitulah pokoknya. Nah makanya nanti tenang dok, nanti tenang. Nanti kan aku aturin jadwal di mana ketemuan sama Nikita. Gitu. Jadi pokoknya tenang. Makanya kan aku bilang kan ke dokter, pokoknya nih anak tuh kemudian. Makanya jadi nanti kalau misalnya dokter udah transfer, aku tinggal kasih ke orangnya, nih ke anaknya. Aku bilang, dia kan nggak bisa ngomong apa-apa. Udah lu diem. Soalnya dia nurut banget dok sama aku. Apa yang aku omongin itu dia pasti iya oke gitu. Tapi beneran ya Mail, soalnya aku takut tiba-tiba. Enggak dok. Makanya kemarin juga dokter Oki ngomong ke aku. Katanya, iya kasihan si Reza Gladys, itu dia nggak live kemarin 11-11, kenapa ya gitu-gitu. Terus udah gitu kan ini udah mau akhir tahun dok. Waktunya kan 12-12 itu yang kita hajar tuh bulan kembar kan, tanggal kembar. Iya, cuman aku gara-gara ya ini nama, maksudnya apa ya gitulah Il. Enggak tenang. Itu aman dok. Aku yang jamin. Kalau dari sini kita nampak begitu jelas mendengarkan. Jadi ada seolah-olah kalimat ini yang keluar dari Mail ya. Semua yang berkaitan dengan Merkuri skincare ini dicecar semua sama Nikita. Ada skincare yang diusut semua. Dan ini akan kita bantai. Semua akan kita bantai semua. Kemudian ada Reza Gladys mengatakan bahwa ini produk saya begini dan sebagainya ya. Kemudian Mail mengatakan, ini orang Bareskrim ngomong ke aku, bukan hanya sekedar ini, tapi termasuk overclaim juga akan diusut ya. Kemudian semua yang dikenal sama Mail ya kan, dengan akan disampaikan semacam ini. Terus terkait dengan semua yang disampaikan oleh Nikita Mirjani melalui Instagram, itulah yang akan dipakai dasar. Intinya itulah cara-cara komunikasinya. Kemudian ada kalimat di sini, ada Dr. Reza Gladys mengatakan bahwa serum itu ada dan sebagainya. Memang inilah prosesnya. Jadi prosesnya tidak semudah yang dikatakan itu. Jadi ada proses untuk speak up, ada nyebut Bareskrim, ada akan diusut tuntas dan akan dibantai semua oleh Nikita Mirjani. Ya kalau nggak percaya silakan diulangi percakapan itu ya. Silaturahmi, ya nggak apa-apa silaturahmi, nanti Mail temuin kok. Yang penting udah ada uang itunya aja, mulutnya dulu gitu dok. Itu santai dok, itu santai. Oke. Ya, jadi nanti pokoknya itu nominal yang tadi Mel sebutin, nanti gimana dokter Reza aja. Kalau dokter Reza emang pengen Nikita anteng, adem, ayem gitu. Kalau emang pengen nyerocos terus, ya udah nggak bisa. Jangan lah Mail, baik aja maunya. Nah kalau itu aku masih bisa nego apa gimana Mail?
Nego. Nah, maksudnya aku lah nanti ngobrol ke suami aku. Masih bisa apa gimana menurut Mail? Coba ya, nanti Mail lihat dulu sih ya. Maksudnya biar cepet selesai aja sih aku. Soalnya nih kita nih agak susah sebenarnya orangnya. Sumpah, coba nanti Mail apa? Mail coba ya, Mail lihat dulu Iya, gimana. tolongin lah Mail. Aku juga udah berapa bulan berapa bulan ya? Sebulan. Iya makanya nih Dokter Reza, masalahnya sini kita tuh udah megang semua skincare Dokter Reza gitu. Terus yang tadi Dokter Reza bilang apa? Itu yang klinik itu nih kita beli di e-commerce. Nah, aku juga nggak tahu pada saat kemarin dikasih tahu masih ada itu, langsung malahan sama aku e-commerce-nya suruh diilangin aja karena emang itu tuh. Jadi pada saat kalau aku ya bukan klarifikasi, ini cuma menjelaskan ya Mail ya. Jadi kan aku tuh jual treatment juga kalau live, tapi biasanya yang treatment itu yang jelasinnya suami aku yang produk. Nah, nanti pasiennya datang ke rumahnya bawa dikirim barangnya, terus dikirim barangnya, treatmentnya tuh nanti di klinik yang semua cabang kayak gitu. Nanti tuh mereka tuh datang bawa alat itu, terus nanti mereka tuh dari seorang Mail ya mungkin karena transaksinya sudah ini Dr. Reza Gladys ini mengaku bahwa namanya sudah baik karena sudah dijelek-jelekin sama Doktif ya kan. Kemudian Mail menggaransi, tenang dok. Nah, itu kalimat-kalimat itu. Nanti kalau ada apa-apa, dokter bisa langsung kabarin ke saya, biar di backup semua sama Nikita Mirzani. Tenang, nanti saya akan jadwalkan untuk ketemu Nikita Mirzani. Tenang, Nikita Mirzani itu nurut sama saya. Intinya adalah ini cara-cara Mail untuk memberikan jaminan kepada Dr. Reza Gladys. Selalu mengatakan tenang, kita backup semuanya. Artinya apa teman-teman? Kita dengarkan lagi ya. Mereka tuh di treatment di klinik, tapi ya udahlah, itu mungkin dari tim aku kelolosan juga, aku nggak ngerti kayak gimana. Cuman dari sisi aku itu aku menjelaskan sebenar-benarnya gitu Maya. Iya, jadi gini loh dok, Nikita itu kan mudian. Nikita mudian, terus begitu pokoknya apa yang diomongin Nikita pasti netizen itu percaya, karena Nikita itu kalau ngomong berdasarkan by fakta kan. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk nego nanti kayaknya jangan dulu nego deh, soalnya nggak sebanding juga dok sama dokter reputasi dokter rusak tuh gimana nanti kalau misalnya dia speak up hancur lebur. Contohnya tuh kayak siapa, dokter Richard tuh, si Suneo udah hancur lebur. Iya. Itu sampai dikleket-kleket dok, itunya stikernya. Iya. Cabang aduh, udah gitu aja sih dok. Coba nanti dokter tolong pikirkan kalau misalnya emang bisa hari ini ketemu saya, kasih uangnya cash gitu. Kalau bisa hari ini. Coba pikirin aja dulu ya dok. Iya. Ya udah, nanti kabar baiknya gimana coba kalau misalnya aku bilang ke Nikita juga kayaknya ini sekarang lah. Aku susah lagi telepon dia, lagi susah. Jadi aku harus nemuin gitu. Iya, cuman karena sini kita mau speak up hari ini juga. Tapi makanya ini makanya kalau misalnya dokter bisa ngasih hari ini, aku bisa tahan sini kita. Aku bilang ya, aku kan mau discuss dulu deh sama suami aku. Okay. Kira-kira menurut Mail bisa ini nggak gitu? Iya, coba 10 menit aku telepon lagi ya dok, soalnya aku lagi di jalan ini, lagi nyetir. Ya. Iya, bentar ya dok. Iya, oke ya. Di sini ada transaksi yang lebih dalam ya teman-teman ya. Ini nggak main-main ya, bukan karangan saya ya. Ini dari pembicaraan ini tadi. Jadi silaturahmi sudah disebutkan, uang tutup mulut sudah disebutkan, sudah nyebutin angka, kemudian segera saja supaya mulut nih kita ini anteng ya kan. Terus si dokter Gladys mengatakan bisa dinego nggak dan sebagainya ya kan.
Kemudian ada kalimat-kalimat itu udah sebulan ini aku nggak jualan. Nah, kemudian satu kalimat dari Mail, langsung nih dari Mail mengatakan bahwa semua produknya Dr. Reza Gladys sudah ada di tangan Nikita Mirzani. Semua. Artinya apa? Disinilah mungkin ya transaksi, kemudian komunikasi yang tentu saja mengandung arti duit. Dan juga di sini ada Dr. Gladys yang menceritakan bahwa selain dia juga ada suaminya, karena terkait dengan produk itu dia, kemudian treatment itu suaminya. Begitulah seorang pengusaha ya skincare ya. Ini adalah komunikasi yang bisa dimaknai aja. Semua produk kamu sudah ada di tangan Nikita Mirzani. Lo mau apa lo? Kan begitulah bahasanya ya, halusnya. Kita lanjut lagi. Tahu aku nggak ada nih, aku bahkan ke dokter Oki kasih bukti kalau aku chat orang itu, aku bilang jangan bawa aku nggak mau ribut-ribut gitu loh intinya. Nah kalau yang si orang itu kasusnya itu, terus kalau yang ini ya aku ikut aja Mail, menurut Mail gimana, karena aku bingung. Gini. Maaf ya, punten ya, dokter Reza jadi gini loh. Jadi kita itu kan emang sekarang bukannya apa ya, kita itu pengen memberantas semua skincare yang benar-benar tidak boleh, atau yang abal-abal, yang tidak boleh diedarkan. Iya, aku setuju. Ya kan? Ya. Karena itu bisa merugikan semua. Ya, nah, itu satu. Nah, jadi gimana kalau misalnya ini kayak Nikita kemarin, kasus yang lain-lain itu udah pada terungkap, udah pada jadi tersangka loh. Gitu. Jadi Dokter Reza maunya gimana? Mau Nikita tetap speak up atau gimana? Ya jangan lah, Mail, aku pengennya baik-baik. Oke teman-teman ya, saya tidak bisa menceritakan keseluruhan, tetapi ini saya menggambarkan ya apa yang terjadi ini tadi, bocoran-bocoran pembicaraan ini ya adalah ternyata gitu loh ya, ternyata tidak seperti yang kita duga sebelumnya, bahwa Nikita Mirzani speak up, kemudian Dr. Gladys datang bawa uang, bukan begitu. Jadi ada tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan inilah yang menurut pihak penyidik bahwa ada cara-cara tersendiri yang dilakukan oleh Mail, kemudian apa hubungannya dengan Nikita. Jelas sekali Mail selalu menyebut nama Nikita Mirzani. Nanti saya akan laporkan kepada Nikita Mirzani, nanti seperti apa, kira-kira langkahnya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian Mail pun menyampaikan bahwa produk-produk Dr. Gladys semuanya sudah ada di tangan Nikita. Jangan sampai Nikita speak up dan sebagainya. Sudah banyak orang-orang yang terkait dengan skincare ini dijadikan tersangka. Bahkan telah menyebutkan nama Bareskrim dan banyak lagi lah. Intinya ini cara-cara Mail mempengaruhi Dr. Reza Gladys agar segera jangan sampai Nikita Mirzani speak up lagi. Duitnya cepetin biar itu tutup mulut, biar Nikita Mirzani diam. Itulah cara-cara itu ya. Ini adalah petunjuk dan mungkin pihak penyidik pasti sudah mempelajari, dan kalimat ini juga sudah dipelajari oleh ahli, dan kesimpulannya adalah itu dah rangkaian untuk melakukan tindak pidana pemerasan. Ancamannya di sini adalah awas ya, kalau itu bahasanya ya, kalau tidak ditutup mulutnya dia akan speak up. Inilah semua teman-teman ya. Jadi kita menilai dari persoalan bukan hanya sekedar katanya-katanya. Ini tadi yang saya gambarkan adalah prosesnya. Nah, proses ini boleh nggak? Sekarang nih, Nikita Mirzani itu sebagai apa? Oke,
sebagai public figure boleh nggak melakukan semacam ini? Kalau dia sebagai petugas BP POM, petugas dinas kesehatan, petugas Bareskrim, mungkin karena ada tugasnya. Tapi kalau Nikita Mirzani sebagai public figure, tidak ada, ya tidak ada. Oke, jadi banyak kalimat-kalimat ini menuju atau mengarah kepada bagaimana mendapatkan uang dengan cara-cara mereview produk. Ingat ya, Mail sudah mengatakan bahwa ada kalimat-kalimat Nikita Mirzani akan melakukan review terhadap skincare yang yang tidak patuh lah bahasanya. Tidak patuh kepada siapa? Ya kepada Nikita Mirzani. Sudah banyak kok yang masuk ke Bareskrim. Artinya sudah banyak juga yang diperlakukan semacam ini oleh Nikita Mirzani. Ya kita tidak tahu ya teman-teman, kita tidak tahu. Namun dari pernyataan Mail ini saya menduga sudah ada pihak-pihak lain yang terkait dengan skincare ini juga sama kena seperti Dr. Reza Gladys. Nilainya ya saya tidak tahu. Kalau orang sekarang ini sudah menentukan angka di 5, di 4, artinya ini mulai naik nih. Sebelum-sebelumnya mungkin ada 1, 2, setengah dan seterusnya. Inilah gambaran ya, bukan berarti kita ngegibah, salah. Kita belajar dari fakta agar kita bisa juga berbicara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.